Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryati Mami. Saya dari Universitas Islami Mekah. Datang ke sini untuk memenuhi tugas mata kuliah agama yang berkenaan dengan pembinaan anak dan rumah tangga. Baik, sebelumnya Pak Ustadz, namanya siapa dan dari mana? Baik. Perkenalkan, nama kami Sayyid Maulana, asal dari Aceh Utara, atau tepatnya di sekarang berdomisili ya di Dayak, Makas, Antisah, Al-Azizi, atau di Mumbai. Terima kasih Pak Ustadz. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan ya Pak Ustadz. Baik, pembinaan anak dalam rumah tangga itu gimana Pak Ustadz menurut pandangan agama Islam? Jadi tentang pembinaan dalam rumah tangga Islam. Dalam tema ini kita bisa mengambil suatu ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jadi yang berarti jagalah diri kalian, peliharalah diri kalian, dan peliharalah keluarga kalian naro daripada api neraka. Itu ayat yang sangat umum, namun sangat menjurus ataupun sangat berkenaan dengan kehidupan. Yang pertama sekali yang berkenaan dengan diri kita sendiri, karena dalam agama sebelum kita mengatur orang lain, karena kan dalam namanya pembinaan berarti kita mengatur orang lain. Dalam kita mengatur orang lain, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memerintahkan kita untuk mengatur diri kita sendiri, yaitu dengan dalil ku anfusakum, peliharalah diri kalian. Apa yang maksud peliharalah diri kalian? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memelihara kita, menyuruh kita untuk memelihara diri daripada sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak baik. Dalam beragama itu ada yang namanya sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib bagi diri kita sendiri. Setelah kita memenuhi itu semua, baru kita memasuki ke ranah yang namanya kewajiban terhadap, kalau orang sudah berkeluarga, terhadap istri ataupun terhadap anak-anaknya dan lingkungannya. Baik, seterusnya bagaimana cara agar anak itu patuh dan mau mendengarkan orang tua itu bagaimana, dan cara apa yang paling ampuh untuk orang tua tersebut? Dalam menghadapi anak itu apalagi yang kecil ya, dalam mendidik seorang anak itu yang paling penting itu contoh. Sebelum kita memasuki yang namanya teori-teori, kita terlebih dahulu mencontohkan. Kita sebagai contoh hari ini kita sendiri. Apa yang kita lakukan hari ini terbentuk bagaimana kita hari ini tergantung dari mana latar belakangnya kita. Kalau kita latar belakangnya dari orang tua yang punya pendidikan yang baik, maka insya Allah kita akan tumbuh jadi anak yang baik. Tetapi ada juga kejadian realita hari ini, kita melihat broken home. Kalau istilah broken home dulu itu mungkin dari orang tua, yang orang tua tersebut ayah ataupun suami istrinya ini boleh pisahkah ataupun cekcok dan lain-lain. Tapi hari ini broken home yang kami lihat secara nyata hari ini di santri-santri kami, yaitu anak-anak kadang-kadang mereka masih punya orang tua, namun mereka tidak punya yang namanya integritas seorang anak. Mereka tidak punya kualitas menjadi seorang hamba yang Allah. Orang tua hari ini lebih banyak takut anaknya kelaparan daripada takut anaknya jauh daripada Allah. Itu sangat terjadi karena realita kita hari ini.
Baik, Pak Ustadz. Terus bagaimana kalau misalnya hubungan antara anak dan ayah tiri? Apakah ayah tiri itu wajib menafkahi anak yang bukan anak kandungnya itu? Apa wajib? Kewajiban seorang suami, seorang suami itu anak juga istrinya. Bagaimana kalau bukan anak kandungnya, anak daripada si siapa tadi? Si istri kan? Artinya istrinya sudah pernah menikah dengan orang lain. Itu kalau dari segi pandangan itu tetap wajib. Namun jangan salah dipahami, kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu tidak selamanya sampai mereka balik. Kita kuliahnya sebenarnya nggak wajib lagi. Ya, dari agama itu nggak wajib. Orang tua kasih uang kuliah. Karena ada sudah besar. Kita sudah balik. Kalau kewajiban orang tua sampai balik, perempuan ataupun laki-laki. Tetapi kalau perempuan nanti agak sedikit berbeda dalam segi ada kewajiban orang tua itu menikahkan anak perempuannya. Kalau laki-laki enggak, laki-laki sekedar dia sudah balik. Makanya paling penting itu ketika dia dari bayi, bagaimana kita mendidik dia tumbuh 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan masuk di masa remaja masuk pasti nanti antara dewasa dan mau dewasa itu. Kalau seorang ibu, seorang orang tua berhasil mendidik anaknya, maka insya Allah anak itu akan jadi orang yang bermanfaat di dalam masyarakat. Begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya dan jawabannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman kami semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dengan nama saya Khairiati Umami dari Universitas Rahim Mekah dalam memenuhi tugas mata kuliah agama yang berkenaan dengan pembinaan anak dan rumah tangga. Sebelumnya Pak Ustadz dari mana dan siapa namanya? Sama saya Akli, berasal dari Padang ya. Baik Pak Ustadz, kita langsung saja ke sesi pertanyaannya Ustadz. Oke, boleh. Pertama, pembinaan anak dalam rumah tangga itu gimana menurut pandangan Islam? Menurut pandangan Islam yang pernah saya pelajari, mendidik anak secara syariat agama itu dulu baginda Nabi SAW mendidik anaknya dari mulai umur 7 tahun ya. Ketika Sayyidina Ibrahim, Sayyidah Fatimah berumur 7 tahun ya kan, itu udah dididik oleh Nabi tentang perkara sholat, perkara puasa, perkara zakat. Artinya apa yang syariat ketika baginda Nabi itu dilakukan oleh anaknya Nabi. Kemudian ketika itu Nabi perang ya, ketika itu perang Tabuk namanya. Ketika itu Sayyidah Fatimah yang tersisa anak Nabi itu ketika itu adalah Sayyidah Fatimah. Selebihnya udah meninggal dunia. Dari 7 anak Nabi, dari 6 anak Nabi, cuman yang tersisa Sayyidah Fatimah. Ketika itu Sayyidah Fatimah udah berumur dewasa, cukup dewasa ya. Kemudian Nabi pun memerintahkan Sayyidah Fatimah untuk mewajibkan seluruh apa yang disyariatkan ketika dalam misal seperti sholat, tidak harus ada diperintah lagi harus mandiri maksudnya tuh ya itu. Kemudian Nabi pun memerintahkan bagi para sahabat dulu mengajarkan anaknya untuk dimulai dari umur
ketika itu umur masih berumur 3 tahun. Itu udah diajarkan dengan syariat Islam para sahabat itu. Ketika Nabi khutbah di suatu tempat, dia memerintahkan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat. Ya, pertama adalah mengerjakan sholat. Sholat, ya, sholat boleh, sholatnya ketika itu boleh dalam keadaan yang masih dibina, maksudnya tuh tak boleh kekerasan. Tapi ketika anaknya udah akil balik, perintahkanlah anak kalian untuk tegaskan untuk perkara sholat. Dan akan perlu disediakan alat pemukul, maksudnya tuh pemukulnya itu cuma disediakan, tapi nggak boleh dipukul. Kita didiknya anak ketika zaman Nabi itu tinggal lemah lembut, karena Islam mengajarkan kita ini adalah lemah lembut, tidak perlu kekerasan. Baik Pak Ustaz, terus bagaimana cara agar anak itu patuh dan mau mendengarkan orang tua? Dan cara apa yang paling ampuh untuk orang tua? Untuk ini bisa anak itu bisa apa ya? Dari sudut pandang saya pernah belajar kalau seorang orang tua ini ya harus sabar dalam mendidik anak. Ya, dan sabar mendidik anak, tahu sifat watak anak kayak mana. Kalau udah tahu sifat watak anak kayak gini, kita harus sabar. Walaupun seemosi-emosinya kita, semarah-marahnya kita kepada anak, tapi kita tetap sayang pada, ya kan? Jadi cara nurutnya kita berikan anak itu kebebasan dulu. Kita longgarkan apa keinginan anak kita dulu. Jangan kita terlalu memaksakan. Kita memaksakan untuk sholat, ya kan, anak kita kan masih misalnya umur belum balik ya. Dia masih kecil, masih belum akil balik ya. Itu kita dengan lemah lembut, kita bebaskan mau sholat apa enggak, mau apa enggak. Intinya anak tuh nanti ikutin kita, ya. Ketika anak itu udah mulai dewasa, beranjak dewasa, cara supaya anak ini bisa ikut kita ajak terus, kita ingatkan terus, kita ingatkan terus, karena kita ini adalah tugas kita bagi seorang kepala keluarga atau cuman mengingatkan anak kita, karena kita udah sering nasihatkan kepada anak kita kan, berkali-kali nasihat itu kita sampaikan, tapi kita dalam di sini kita ingatkan terus. Kalau udah dewasa itu agak kita paksa dikit dengan cara ya lemah lembut juga. Terus Ustaz, bagaimana dengan anak perempuan? Kalau misalnya ayahnya telah meninggal, itu tanggung jawabnya untuk siapa gitu sekarang gitu? Kalau ayahnya udah meninggal, tanggung jawab bagi pas dia menikah. Tanggung jawab suaminya lah. Enggak, maksudnya pas akad nikah gitu. Oh, akad nikah. Oh, ketika itu kan walaupun sekalian pun ada ayahnya pun nggak meninggal, ya kan? Yang kita pikir itu kita yang Nutoilibin itu kan, saya pelajari itu di sana, walaupun walinya itu telah meninggal ataupun masih ada, itu disahkan kepada kalau ada abang laki-lakinya, ya abang laki-lakinya. Kalau dia sebatang kara, Pak Ustaz? Sebatang kara yang mewakilkan ada walinya, nanti ada yang intinya kayak biasanya nanti itu kayak itu ya di dalam kitab tuh kayak orang tetangga. Tetangga ya, yang dekat sama dia gitu. Yang dekat sama dia gitu. Dekat sama dia, yang misalnya dia dulu pernah dekat sama ada yang jadi ayah angkat misalnya, orang tua angkat. Tapi sebaiknya ya harus, maksudnya tuh wali hakim gitu, maksudnya tuh dari pihak wali hakim yang memutuskan pihak agama, wali agama gitu kan. Atau boleh juga dipihakkan oleh orang yang berilmu, ya kan, kayak
ulama-ulama gitu. Kalau Itu misalnya walinya itu nggak dia kenal Ustaz, tapi orang yang berilmu boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya boleh, kan kayak tadi kan kebanyakan kalau di Jawa itu bukan walinya yang nikah, tapi para ulama-ulama, para kiai-kiai yang banyak nikahan. Terus Ustaz, gimana kalau misal hubungan ayah dan ayah tiri itu? Apakah ayah tiri itu wajib menafkahi anak yang bukan anak kandungnya? Dalam hal menafkahi ya, seorang istri itu, seorang perempuan itu, dia lepas dinafkahi oleh orang tuanya ketika dia udah bersuami. Ketika dia udah bersuami itu lepas tanggung jawab orang tua. Nah, kan suaminya yang itu menafkahi itu. Kalau sebenarnya sebelum menikah gitu. Sebelum menikah, kalau dia punya ayah tiri, bagi ayah tiri Wajib nggak? itu nggak diwajibkan karena dia bukan ayah tiri, bukan ayah kandungnya. Tapi sebaiknya apabila kan kita merawat anak yang bukan anak kandung kita, sebaiknya kita untuk nafkah itu kan berpahala. Disunahkan, ya kan, disunahkan untuk Nggak wajib menafkahi. tapi Nggak diwajib. wajib. Ya, karena kita bukan orang tua apanya kan. Kalau orang tua kandungnya wajib, nah, lepas tanggung jawaban kayak itu. Tapi kalau bagi anak laki-laki, tetap anak laki-laki itu walaupun sudah nikah tetap tanggung jawab dari orang tua. Beda sama perempuan. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya Ya. dan ilmunya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman kita semua. Ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.